Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga majelis kita ini majelis sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang makna dan artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki para malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling, berjalan di jalan-jalan. Untuk apa? Yaltamisuna majalis dzikr. Mereka mencari-cari majelis zikir. Mereka mencari-cari majelis ilmu. Setelah mereka mendapatkannya, mereka hadir di situ. Bahkan mereka mengepakkan sayap-sayap mereka, saking banyaknya mereka, sampai mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke atas langit yang pertama, yaitu as-sama'ud dunya, langit yang terdekat dengan bumi. Dan sering saya sampaikan bahwa majelis ilmu, majelis zikir itu adalah majelisnya para malaikat, karena mereka hadir di sini, hadir di situ. Setelah mereka seperti itu, Allah bertanya kepada mereka. Allah bertanya kepada para malaikat tersebut, Mada yaf'alun? Apa yang mereka lakukan? Dan Allah Maha tahu. Sebelum kejadian itu pun Allah sudah tahu. Tapi ini adalah kehendak Allah Rabbul Alamin. Apa yang mereka lakukan? Para malaikat menjawab, yusabbihunak. Mereka bertasbih, mereka memujimu, mereka menyanjungmu, mereka bertasbih, bertahlil, bertahmid, memuji, menyanjungmu wahai Allah. Kemudian Allah bertanya lagi kepada mereka, apakah mereka melihat aku? Para malaikat menjawab, tidak wahai Allah, mereka tidak melihat engkau. Kata Allah, bagaimana kalau seandainya mereka melihat aku, melihat Allah, melihat aku? Para malaikat menjawab, tentu mereka akan lebih semangat, kan gitu. Para malaikat menjawab, tentu mereka akan lebih semangat, ya, lebih serius, dan banyak sekali berzikir kepadamu. Mereka akan semakin banyak bertasbih kepadamu, bertahlil, bertahmid, memuji, menyanjungmu wahai Allah. Masya Allah ya. Kemudian para malaikat, kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, apa yang mereka inginkan? Apa yang mereka inginkan? Antum ingin apa? Apa yang antum inginkan? Nah, itu dia, dan itu adalah jawaban para malaikat. Mereka ingin masuk surga wahai Allah. Masya Allah ya. Mereka ingin masuk surga. Lalu Allah bertanya lagi, apakah mereka telah melihat surga? Apakah mereka telah melihat surga? Maka para malaikat menjawab, belum wahai Allah. Tanya lagi Allah, bagaimana seandainya mereka telah melihat surga? Tentu
kata para malaikat, tentu mereka akan lebih semangat lagi untuk masuk surga. Tentu mereka akan lebih semangat ya beramal untuk masuk surga karena sudah melihat. Kemudian Allah bertanya lagi kepada mereka para malaikat, apa sih yang mereka ingin jauhkan dari mereka? Selamat dari apa? Selamat dari neraka. Dan itulah jawaban para malaikat. Para malaikat menjawab, mereka ingin diselamatkan dari neraka. Mereka ingin dijauhkan dari neraka. Kemudian Allah bertanya lagi, apakah mereka telah melihat neraka? Apakah mereka telah melihat neraka? Maka para malaikat menjawab, belum wahai Allah. Kemudian ditanya lagi, Allah bertanya lagi, bagaimana seandainya mereka telah melihat neraka? Maka para malaikat menjawab, tentu mereka akan semakin takut dan akan semakin lari menjauh dari neraka. Setelah perbincangan dan dialog yang Masya Allah ya, yang luar biasa, yang menunjukkan bagaimana keagungan, bagaimana kemuliaan, bagaimana fadilah, keutamaan majelis ilmu, majelis zikir seperti ini. Setelah dialog, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai para malaikat, saksikanlah, kata Allah, saksikanlah, aku telah mengampuni mereka semua. Ya, saksikanlah, aku telah mengampuni dosa dan kesalahan mereka semuanya. Masya Allah, ini majelis mulia, majelis agung, majelis yang di dalam tidak ada lagi kerugian, sama sekali tidak ada kerugian di dalamnya. Bahkan setelah Allah mengatakan demikian, saksikanlah wahai para malaikat, aku telah mengampuni dosa dan kesalahan mereka semua. Kemudian ada salah seorang malaikat yang bertanya, wahai Allah, di situ ada seseorang yang tujuannya hanya untuk menunaikan hajat dia saja. Berarti mereka duduk, orang ini duduk apa? Tidak untuk belajar, tidak. Tapi mereka untuk ya kelesetan di situ ya. Untuk kelesetan, rebah-rebahan begitu ya. Nongkrong duduk di situ karena mungkin di luar panas atau di situ ada janjian sama teman dan yang lainnya. Hanya itu saja. Bagaimana dengan orang tersebut wahai Allah? Maka Allah menjawab yang maknanya sungguh dia tidak akan mendapatkan kerugian sedikit pun dalam majelis itu. Bahkan wallahu alam mereka pun mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu agung ya, begitu mulia ya majelis zikir, majelis ilmu ini. Dan sering kita sampaikan di majelis ini tentang keutamaan ya dan fadilah majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, hadis-hadis Nabi SAW, dan dibahas halal dan haram. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan majelis kita ini majelis yang dirahmati, majelis yang diberkahi, majelis yang turun di dalamnya ketenangan, sakinah dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, akhi fillah, a'azani Allah wa iyyakum, para bapak ibu sekalian dan saudara-saudariku sekalian yang saya muliakan. Seperti biasa hari ini Ahad pekan pekan ketiga kajian kita fikih. Dan ini kajian penting banget ya, karena menyangkut keseharian kita, aktivitas rutin kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan dalam tidur pun dibahas dalam masalah ini fikih. Begitu juga masalah sosial, pribadi, keluarga, masyarakat, ekonomi, politik, budaya, semuanya ada dalam fikih. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, betul ya? Nah, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat, yang tidak disukai ya, tidak disukai, bahkan kalau dilakukan oleh orang yang sedang sholat maka pahalanya akan berkurang ya.
pahalanya akan berkurang dan tidak sampai membatalkan sholat. Sholatnya tetap sah tapi jelas berkurang kualitas dan pahala sholatnya. Kenapa? Karena jelas dia akan menyibukkan diri dengan hal-hal yang mengurangi kekhusyuan dalam sholat. Di antaranya apa di sini disebutkan melakukan gerakan pada pakaian dalam atau badan tanpa hajat. Ya, bermain-main dengan baju, bermain-main dengan peci, bermain-main dengan ini dan yang itu jelas ya mengurangi kekhusyuan. Ini sudah kita bahas. Yang kedua berkacak pinggang, mengkerik, ya, mengkerik. Malangkerik, ya, malangkerik. Malangkerik itu bahasa Sunda ya? Bukan? Hah? Oh bahasa Nganjuk itu ya, malangkerik. Oh no aja nih. Kemudian yang ketiga mengangkat pandangan ke atas langit. Ini sudah nih ya. Melihat sono melihat sini ya. Jelas ini mengurangi konsentrasi ya, mengurangi konsentrasi dan mengganggu orang lain juga kalau dia sedang berjamaah. Kelima melihat ke sesuatu yang melalaikan, melihat gambar ini, melihat gambar itu ya. Kemudian yang enam melabuhkan pakaian dan menutup mulut ya, yaitu sadal, menjulurkan pakaian ya melebihi mata kaki dan yang lainnya. Atau menutup mulut ya, menutup mulut pakai masker ya, pakai masker termasuk makruh kalau tanpa adanya udzur ya. Kalau tanpa adanya udzur, kalau ada udzur sebagaimana yang kita alami sekarang ini, ya diperbolehkan ya memakai masker. Dan itu tidak sampai makruh. Karena kalau hukum asalnya makruh tapi karena ada udzur, maka itu hukumnya menjadi mubah. Nah, tidak apa-apa. Kemudian yang ketujuh menguap, termasuk ini makruh menguap. Makanya kalau ingin menguap ditahan banget ya, ditahan. Kalau tidak bisa sama sekali ya ditutup. Kemudian meludah ke arah kiblat atau ke sebelah kanan, meludah ya, meludah ke depan dan meludah ke sebelah kanan. Itu termasuk makruh. Karena kita kalau meludah ke depan berarti kan di depan ada Allah kan, sedang bermunajat, sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh meludah ke depan. Kemudian yang kesembilan saling mencengkeram kedua tangan hingga menyatu begini. Ya. Begini. Ini makruh ini, makruh ya. Emang ada sholat kayak gini? Ya ada lah, pasti ada insyaallah. Kalaupun kita nggak pernah ngelihat, tapi pasti ada orang-orang melakukan itu dan ini jelas makruh. Kemudian yang ke-10 menyingkirkan rambut dan pakaian. Menyingkirkan rambut dan pakaian, ini sudah kita bahas dulu. Yang ke-11 mendahulukan kedua lutut daripada kedua tangan ketika hendak sujud. Sunahnya itu kan tangan dulu baru lutut. Tapi kalau dibalik itu menjadi makruh kata penulis hafizahullah taala. Ke-12 merenggangkan kedua tangan dalam sujud. Merenggangkan di sini nempelin dulu. Nempelin ke lantai itu apa namanya ini? Apa namanya ini? Siku ya, siku. Siku nempel ke lantai. Ini termasuk makruh dan itu seperti duduknya anjing ya. Duduknya anjing. Kemudian yang ke-13 sholat di dekat hidangan makanan atau menahan kencing atau buang air besar. Ini betul-betul kalau lapar banget dan udah disediain makanan, maka sunnahnya adalah makan dulu. Meskipun jadi masbuk, meskipun telat jamaah, tidak apa-apa. Ya, begitu juga buang hajat yang betul-betul nahan banget, nggak bisa ditahan sampai kalau ditahan itu sampai mukanya merah padam gitu ya. Maka ini jelas makruh kalau terus ya melaksanakan salat. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Yang terakhir yang ke-14 mendahulukan gerakan imam. Mendahulukan gerakan imam, yaitu dia bertakbir sebelum imam takbir. Ini hukumnya haram, bahkan sebagian ulama mengatakan ini hukumnya haram. Bahkan sebagian ulama mengatakan bisa batal itu salatnya kalau disengaja. Ya, dan dulu sudah kita sampaikan ada 3 gerakan makmum terhadap imam.
Yang pertama apa? Mendahului imam, kedua menyamai imam, ketiga mengikuti imam. Ada tiga gerakan makmum kepada imam. Pertama mendahului, ini jelas hukumnya haram. Bahkan tadi sudah disebutkan sebagian ulama mengatakan batal sholatnya kalau sengaja. Dan kalau nggak sengaja ya wallahu alam hukumnya makruh, minimal hukumnya makruh. Ini yang pertama. Yang kedua barengin ini tidak sunnah, menyelisihi sunnah. Kalau bareng Allahu Akbar bareng gitu loh, gerakannya pun bareng sama imam, ini menyelisihi sunnah. Dan yang ketiga adalah mengikuti imam, inilah yang diperintahkan, yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Artinya mengikuti imam di sini kalau imam udah selesai Allahu Akbar baru ikut Allahu Akbar, begitu ya. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Baik, kita lanjutkan yang keenam di sini ya. Hal-hal yang mubah. Ma yubahu fi'luhu fis shalah. Apa-apa yang diperbolehkan dalam sholat, apa-apa yang dimubahkan dalam sholat. Mubah itu apa? Mubah itu boleh. Apa boleh itu? Apa boleh itu? Ya boleh ya boleh. Tapi apa boleh itu? Dipersilakan. Dipersilakan. Kalau boleh itu ya dikerjakan ya tidak berdosa dan tidak pahala. Ditinggalkan pun demikian tidak berdosa dan tidak pahala. Itu namanya mubah. Beda dengan makruh tadi ya. Kalau makruh itu dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Itu makruh namanya. Ya. Kan ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syar'i itu kan ada 5 ya. Ada wajib, ada haram, ada makruh, ada sunnah, ada mubah, kan gitu. Kalau wajib apa? Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tentu ini hukum fikih lah ya, bukan hukum sunnah secara umum ya, tapi ini dalam urusan fikih hukum. Kalau sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berdosa. Kemudian yang ketiga makruh ya, atau ya makruh dulu ya. Kalau makruh itu ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa, dikerjakan dapat pahala ya. Dikerjakan tidak berdosa, ditinggalkan dapat pahala. Kemudian mubah tadi sudah, ditinggalkan, dikerjakan dan ditinggalkan tidak berdosa dan tidak mendapat pahala ya. Kemudian yang kelima haram, jelas dikerjakan dapat dosa dan ditinggalkan pahala. Betul? Ninggalin haram pahala? Pahala kalau kita tahu itu haram ya. Kalau itu kita tahu haram, kalau kita tinggalkan dapat pahala. Terlebih kalau yang diharamkan itu ada di depan mata, itu jelas lebih besar pahalanya. Tapi kalau ini hal-hal yang dimubahkan, yang diperbolehkan, berarti ya dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa, nggak dapat dosa, nggak dapat pahala. Itu namanya mubah dan tidak mengurangi pahala insya Allah. Ya, kalau kita melakukan hal-hal yang dimubahkan ini, maka insya Allah tidak mengurangi pahala salat, insya Allah taala. Tapi yang pertama al-masyu lil hajati. Al-masyu lil hajah, berjalan karena ada hajat. Al-masyu lil hajah, berjalan karena memang
butuhkan. Dalam sholat tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Misalnya ya sering jamaah laki-laki itu cari soft ya misalnya. Cari soft. Misalnya antum masbuk ya, antum masbuk. Nah, antum masbuk. Kemudian di sini kosong, tidak ada sutro karena saudara kita telah melarikan diri, ya, kabur, sehingga di depan kita agak ke kanan itu ada teman kita di situ, maka kita boleh geser ke kanan, ya, atau maju sedikit, atau mundur sedikit, atau geser ke kiri, atau geser ke kanan, itu tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa, berjalan. Atau misalnya soft, ya, saudara kita soft depan kosong, yang gitu ya, depan kita kosong karena batal misalnya kan, keluar masjid, akhirnya kan luang tuh, lubang kan ya, lubang. Maka kita yang ada di belakangnya maju, maka itu tidak apa-apa. Atau kalau yang di belakang nggak maju, yang sebelah kanan ya geser kiri, atau kalau yang sebelah kiri geser kanan, maka itu tidak apa-apa. Begitu ya. Atau misalnya ibu-ibu yang sholat sendiri di rumah, apa yang kasusnya jalan gitu, dan jalan ini dibutuhkan. Matiin kompor ya. Sholat di dapur, sholat di dapur, nggak taunya ya lupa, namanya lupa kan, nggak ingat kan ya. Namanya lupa nggak ingat, pas sholat baru ingat kalau belum dimatiin tuh kompor. Nah pas sholatnya deket kompor, ya udah jalan sedikit, matiin, kemudian kembali ke tempat sholat. Maka itu tidak apa-apa, karena memang dibutuhkan ya, karena memang dibutuhkan ya. Tetapi ya sebelum sholat matiin dulu lah biar khusyuk dan lebih konsentrasi ya, masya Allah. Dan masih banyak lagi lah ya kasus-kasus yang ya sering kita melakukan itu ya, sering kita melakukan itu. Maka kalau memang dibutuhkan ini ya, maka tidak apa-apa dan tidak mengurangi kualitas sholat insyaallah taala. Dalilnya mana? Dalilnya adalah kisah siapa? Kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengkisahkan satu peristiwa, dan peristiwa ini disampaikan kepada para sahabat yang lain. Kemudian para sahabat menyampaikan kepada generasi tabi'in menyampaikan peristiwa ini kepada generasi berikutnya, tabi'ut tabi'in, kemudian berikutnya sampai sekarang dan sampai kita baca ini. Masya Allah dari Aisyah. Makanya Aisyah itu cerdas ya. Aisyah ini istri yang paling cerdas banget. Setiap yang dia lihat dari Nabi selalu diingat dan disampaikan. Gerak-gerik Nabi selalu disampaikan. Dan mungkin kita akan cuman itu aja kok. Enggak. Bagi Aisyah itu sebuah peristiwa besar ya. Maka semua yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu taala anha beliau rekam dan disampaikan kepada para sahabat yang lainnya. Ya, masya Allah. Dan termasuk ini kita baca hadisnya, an Aisyah qalat, dari Aisyah dia berkata. Makanya ilmu Aisyah itu kalau ditimbang dengan ilmu wanita-wanita seluruh dunia, maka lebih berat ilmunya siapa? Aisyah. Nah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fil baiti. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat di rumah. Rumah siapa yang di sini? Rumah Aisyah. Betul enggak ya? Nah, Rasulullah SAW biasa sholat di rumah. Tentu ini sholat sunnah tentu ya, sholat sunnah. Kalau sholat wajib pasti di mana? Di masjid. Ini sholat sunnah. Berarti waktu itu gilirannya siapa? Gilirannya Aisyah. Berarti istri Rasul berapa? 9. Berarti setiap 9 hari sekali kan? Iya enggak? Iya kan, hari ini
Istri pertama, kedua, tiga, empat hari saat misalnya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, lebih kelebihan. Ngasuh. Ini ya di hari ke-9 gitu loh. Berarti dalam sebulan itu nginep di rumah Rasul berapa kali? 3 kan? Rumah Aisyah ya, rumah Aisyah. Berarti berapa kali? 3 kali dalam sebulan. Gilirannya. Kecuali nanti ya di akhir-akhir hayat gilirannya Saudah ya. Istri yang namanya Saudah itu diberikan kepada Aisyah. Nah, berarti hari ke-8 misalnya kan ya. Berarti 2 hari itu 8 9 itu untuk Aisyah. Nah, kan begitu, Masya Allah ya. Adil. Tapi kan sebelum habis asar biasanya menjelang maghrib itu kan keliling Nabi SAW, keliling ke rumah istri ini. Berarti kan adil ya, Masya Allah, seneng banget gitu ya. Datengin Rasul, sono datang. Nah itu rutin yang dilakukan Nabi SAW. Tidak setiap hari, tidak setiap sepekan sekali ketemu, enggak. Tapi tiap hari ketemu juga gitu. Tapi kan sekedar piye kabare, ya kan gitu. Alhamdulillah sehat, tapi bagus, baik ya. Alhamdulillah. Baru setelah hari malamnya istri yang ini ya udah nginep di situ kan begitu. Nah, berarti sama Aisyah 9 hari tadi itu. Nah, berarti waktu itu pas di malam Aisyah. Ya wallahu a'lam bishawab. Nah, kita lanjutkan. Biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam salat di rumah, tentu salat sunnah. Wal babu alaihi mughlaq, dan waktu itu pintu sedang tertutup. Faji'tu, kemudian aku datang, fastaftahtu, kemudian aku minta dibukakan pintu itu. Mungkin waktu itu dikunci kali ya. Pokoknya ketutup. Kemudian Aisyah datang dan Aisyah minta untuk dibukakan pintu itu. Famasya fafatahali, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dan kemudian membukakan pintu untukku. Waktu kan Nabi sedang apa? Salat. Kemudian mendengar Aisyah untuk dibukakan pintu itu, Rasul berjalan buka pintu tersebut. Tsumma raja'a ila musallahu, kemudian beliau kembali ke tempat salatnya. Nah, berjalan kan? Ya berjalan. Kemudian wa wasafa annal baba fil qiblah. Wa wasafat annal baba fil qiblah. Dan Aisyah mensifati pintu itu di arah kiblat. Kebayang enggak? Bayanglah ya, Mas. Fa idza lam yakunil babu fil qiblah jazal masyu aidan 'anil yamini aw 'anil shimali aw al wara'i mustaqbilan lil qiblah. Nah, ini hadisnya hadis derajat hadis ini hasan. Hasan itu di bawah sahih, di atas dhaif. Berarti sahih juga enggak? Kalau hasan sahih juga enggak? Artinya ya bisa diamalkan enggak? Ya bisa, ya. Jadi hasan itu di antara sahih dan dhaif. Kalau sahih derajat terkuat dari hadis. Kemudian di bawahnya lagi hasan. Hasan kemudian dhaif. Kalau dhaif tidak bisa diamalkan. Nah, derajat hadis ini hasan. Hadis ini jelas menunjukkan bahwa bolehnya seseorang itu berjalan ketika sholat karena memang dibutuhkan. Masya Allah ya, Nabi sholat, Aisyah datang, minta dibukain pintu, Nabi jalan, bukain pintu, kembali ke tempat sholatnya. Dan Aisyah mensifati pintunya itu menghadap kiblat. Betul nggak ini? Dulu sudah kita ilustrasikan dulu itu. Bagaimana sih rumah Aisyah itu? Udah belum?
Nggak usah lah. Minum dulu nih. Baik. Ini masjid. Ini bayangkan ini Masjid Nabawi. Ya memang masjid ini kan ya. Bayangkan ini Masjid Nabawi. Rumah Aisyah itu di situ. Samping sebelah kiri. Kalau samping sebelah kanan itu rumah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar di sana, Aisyah di situ. Berarti ada depan kan ya? Bapak sama anak, mertua sama mantu, mantu sama mertua. Depan-depan. Itulah rumah Aisyah. Nah, rumah Aisyah itu terbagi, ruangannya itu ada dua. Ruangannya ada dua. Pertama adalah ghurfah. Ghurfah itu apa? Kamar. Ghurfah di sini adalah kamar. Kalau bahasa kita, ghurfah itu kamar. Tapi sebenarnya kamar plus rumah. Kalau dikatakan rumah Rasul, rumah Aisyah, yo kamar Aisyah itu, gitu loh. Paham? Paham ya? Kalau dikatakan rumah Aisyah, yang dimaksud adalah kamar Aisyah. Kamar Aisyah yo rumah Aisyah, sama. Itu bagian depan. Berarti itu sebelah sana itu, sebelah sana bagian. Misalnya pintu ini ya, pintu ke pojokan situ. Itu kamar rumah. Nah, bagian kedua namanya hujurat. Bagian kedua, petakan kedua belakangnya itu hujurah. Hujurah itu kamar apa ya namanya? Ruang tamu kan dulu ya. Kamar tamu atau ruang tamu begitu. Di situ. Nah, ukurannya sebenarnya kecil ya. Ukurannya kecil, tidak sebesar yang kita bayangkan. Kamar Aisyah tadi itu lebar, panjang ya. Sini panjang ya. Panjang itu sekitar 3 meter. 3 meter lebih dikit lah. Kecil ya, kecil. Kalau hijrnya ruang tamu tadi itu sekitar 2 sekian meter. 2 sekian meter. Kecil ya, kecil. Lebarnya ke sono berarti sekitar 4,90 meter. 4,9 meter. 90 ya? 4,90 ya? Iya. Matematikanya merah saya dulu tuh. Yes. Atau SMA-nya. Kemudian berarti panjangnya sama dengan yang di sini. Lebar sana itu agak lebar dikit, kurang lebih 5 meteran. Berarti sini tadi 3 sekian meter, kalau belakang tadi 2, sekian meter. Kecil nggak ya? Kecil. 2 petak ya, 2 petak. Nah, petak pertama tadi ini ghurfah, rumah. Sini ruang tamu. Nah, 2 petak ini ada 2 pintu. Ada 2 pintu. Pintu keluar, berarti kalau keluar masuk masjid. Gimana ya? Susah ya? Malu berdiri nanti, nggak usah. Ini kan petak 1, pertama ghurfah, kedua ruang tamu. Nah, pintu keluar itu berarti kalau keluar masuk masjid. Nah, pintunya itu di ruang tamu itu, bukan di kamarnya, bukan. Nah, begitu. Berarti pintunya di situ. Ya, ini petakan kedua, pintunya di situ. Kalau Nabi keluar berarti masuk masjid. Kalau keluar masjid berarti masuk rumah atau hujurah tadi itu. Pintu lagi ada enggak? Pintu lagi itu ada di sekatan sebelah sono. Jadi kan tadi ini kamar, ini ruang tamu. Nah, di sini pintunya nih, pintu masuk masjid. Kalau keluar masjid berarti masuk hijrah ya kan. Nah, pintunya di sini.
Pintu masuk kamar itu di sini. Pojokan sini. Nah, ini kalau rumah, nah begini ya. Di sini masuk pintu. Setelah ini. Nah, berarti yang disampaikan oleh Aisyah tadi itu kan benar. Pintu menghadap kiblat. Berarti kan begini. Masjid kan begini kan? Nah, kiblatnya sono berarti menghadap kiblat. Paham di sini? Berarti waktu itu Nabi jalan mundur atau jalan maju? Mundur. Berarti karena sholatnya di kamar sini. Di kamar sini kemudian mundur. Ya wallahu alam, seperti itu. Jadi di sini pintu masuk kamar. Dan kamar tadi kan kecil kan? 3 koma ya, 3 koma ini 4 koma. Kecil. Nah, di situ. Makanya sering kita dengar bahwa misalnya Ramadan nih, bulan Ramadan. Kan Aisyah pernah menyisir rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi waktu itu itikaf kan gitu. Nyisirnya di mana? Di pintu tadi loh. Di pintu hujurat tadi loh. Kepala Nabi dijulurkan sedikit ke pintu, kemudian Aisyah menyisir dari ruang tamu tadi itu, nyisir. Nah itu, Masya Allah ya. Berarti Nabi tidak keluar masjid, kepalanya aja nongol sedikit ke hujurah tadi itu, kemudian Aisyah menyisir dari dalam itu. Masya Allah ya, seperti itu. Dan begitu juga ketika Aisyah waktu itu kan masih anak-anak ya, melihat orang-orang Habasyah sedang bermain-main di masjid. Aisyah waktu itu kan masih anak-anak ya, sekitar umur 10-9 tahun gitu. Sedangkan Nabi SAW di pintu hujurah tadi itu, kemudian kepala Aisyah di pundak Nabi SAW sambil melihat apa? Orang-orang Habasyah, orang-orang Ethiopia itu ya, bermain-main di masjid. Ngelihat ini Aisyah di balik di pintu tadi itu, pintu hujurah itu. Masya Allah ya. Jadi rumah Rasul itu sangat sederhana sekali, sangat sederhana. Berarti berapa kali berapa itu? Kecil ya? Kecil, Masya Allah. Dan atapnya, jadi kamar itu terbuat dari tembok. Kamarnya terbuat dari tembok, tapi ruang tamu itu dari pelepah-pelepah kurma yang disusun-susun ini, nggak dari tembok. Jadi putar begini dari pelepah-pelepah kurma. Masya Allah ya, sederhana banget ya. Dan tirai pintu hujurah tadi itu terbuat dari tirai kain gitu, nggak pintu kayak kita, enggak, tirai saja, kain gitu. Makanya waktu itu ketika Nabi habis dari safar ngelihat tirainya itu kok ada gambar-gambar dengan Nabi mukanya merah, berarti nggak seneng dengan gambar-gambar itu. Kemudian dicopot oleh Aisyah, itu dia tirai itu. Masya Allah ya. Nah, atasnya tingginya berapa meter? Nggak sampai 2 meter. Atapnya itu nggak sampai 2 meter. Taruhlah 2 meter lah, kurang dikit. Berarti pendek ya? Pendek. Kalau lompat kena itu. Masya Allah ya. Dan atapnya bukan genteng, ternyata pelepah kurma. Atas kamar itu, rumah Aisyah itu. Sedangkan atap hujurah tadi terbuat dari apa? Atapnya dari apa? Atapnya langit. Langit menjadi atap. Maksudnya apa itu? Ya nggak ada atap gitu, nggak ada atap. Masya Allah, sederhana banget ya. Nah, ini tadi kan petakan ini di sini pintunya kan ya, pintu masuk kamar di sebelah sini. Berarti keluar masjid, berarti masuk hujurah lewat sini. Kalau masuk kamar berarti belok kanan ya, kanan masuk ke sini.
Nah, di pojokan sini dalam riwayat disebutkan ada dulap ya. Dulap itu kayak lemari kecil buat simpen makanan gitu. Makanya ketika Nabi masuk kamar pagi-pagi itu, masuk rumah, tanya sama Aisyah, ada makanan enggak? Betul enggak gitu kan? Bab Ramadan dulu, bab Ramadan, bab puasa itu kan sering disebutkan. Ketika atau yang lain lah, ketika Nabi masuk rumah ngelihat apa itu? Lemari, kalau kita lemari makan gitu ya. Ada makan enggak nih? Enggak ada. Ya kalau enggak ada ya namanya enggak ada gitu loh. Kalau antum kan enggak kan. Kalau dikatakan enggak ada itu pasti masih ada kan? beli. Ya pasti ada di situ, tinggal ngangetin kan gitu. Ada roti, ada biskuit. Kalau dikatakan nggak ada itu Aisyah, nggak ada makanya nggak ada sama sekali, korma satu aja nggak ada, bahkan separuh korma aja nggak ada. Apa kata Nabi? Kalau nggak ada makan gimana? Kalau begitu aku puasa. Nah begitu, masya Allah. Sederhana banget ya, sederhana banget ya. Nah disitulah Nabi Aisyah tidur di situ di kamar pojokan. Berarti kalau ini kotak nih Pak, kotak yang tadi itu ini pintunya, disinilah tempat tidurnya. Ini kotak nih ya, kotak. Di sini tempat tidurnya. Di sini ya mungkin tempat bisa wudu, di sini kemudian lemari kecil tadi itu. Nah di sini tidur di sini. 2 meter tadi, 2 meter, sini 4 sekian tadi. Kecil ya, kecil. Nah makanya Nabi SAW meninggal di mana? Di kamar, berarti di sini nih tempat tidurnya nih loh. Kecil tadi itu tidur di sini. Meninggal di sini dan dikubur di sini. Ini hujurah ya, ini ngebayang ya, bayang ya, pintu masuk, tidurnya di sini. Di sini beliau meninggal di atas pangkuan Aisyah dan disinilah beliau dimakamkan. Tuh ya. Nah, di sini kan ada makam tuh. Aisyah pindah kemana? Ke mertuanya atau ke bapaknya situ Abu Bakar? Kemana? Pindah? Ya enggak, tetap di situ. Tapi di sini dipakai inilah apa namanya? Tirai. Ini kuburan Rasul dan di sini Aisyah tidur. Di sini ada sekat kayak tirai gitu. Masya Allah, sempit ya? Sempit. Aisyah sempit di sini tidurnya. Kan di sini ada makam suaminya. Beberapa tahun kemudian, 2 tahun kemudian, kurang lebih Abu Bakar meninggal, bapaknya Aisyah. Dimakamkan di mana? Di sebelah Rasul SAW. Di sebelah Rasul, tapi agak mundur. Istilahnya ini pundak Rasul, di sini kepala Abu Bakar. Berarti agak turun begini, nggak lurus, tapi mundur. Sini. Berarti Aisyah kemana? Tambah sempit tak? Tambah sempit tadi kan berapa meter tuh? 3 meteran kan, 3 meter sekian. Berarti tinggal dikit banget nih, dikit banget. Beberapa tahun kemudian Umar meninggal. Dan Umar sebelum meninggal minta izin kepada Aisyah, ya karena itu rumah Aisyah kan ya, minta izin kepada Aisyah bagaimana kalau aku mati, kata Umar kurang lebih seperti itu, aku dikubur di situ juga. Kemudian diizinkan oleh Aisyah dan betul Umar meninggal dikubur di situ. Masya Allah. Agak ke belakangnya di pundak sejajar dengan pundak Abu Bakar As-Siddiq, berarti begini ya, nggak lurus. Masya Allah. Makanya kalau antum umroh itu kan menyampaikan salam, salawat dan salam kan kepada Nabi, Abu Bakar dan Umar kan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Geser dikit kan, Assalamualaikum ya Abu Bakar. Geser lagi, Assalamualaikum ya Umar, kan begitu. Nah, sunahnya kan begitu. Begitu memang. Nah,
Setelah Umar dimakamkan di situ, ya habis tempatnya, habis. Dan kalaupun masih ada, tentu Aisyah tidak akan mau tidur di situ. Kenapa? Karena ada Umar, malu dan malu. Meskipun udah meninggal tapi malu. Karena itu bukan mahramnya kan, bukan mahramnya. Nah, yes, sempit lah, nggak mungkin lah Aisyah tidur di situ kan gitu. Udah habis waktu tempatnya. Terus tidur di mana? Ruang tamu. Nah, ruang tamu kemudian dirubah menjadi kamar. Sebelumnya kan nggak ada atapnya tuh, sekarang dibikin atap. Kalau yang sebelumnya pelepah-pelepah kurma dibikin tembok, begitu. Masya Allah ya, sederhana banget, ya sederhana banget. Berarti berapa meter itu di total itu? Ya yes, kita ini alhamdulillah ya, Masya Allah, rumahnya gede, semuanya enak, ya makan tinggal makan, minum tinggal minum, tidur tinggal tidur. Kalau dikatakan nggak ada makan pasti ada makanan lah, pasti ada lah. Minimal ntar lagi kan ada ya, dok ding ding ding, nah, kan gitu. Tapi dulu dulu nggak ada makan, ya nggak ada makan sama sekali, satu kurma nggak ada sudah. Kalau gitu Nabi berpuasa. Dari situ kan bisa diambil hukum puasa sunnah boleh niatnya setelah subuh kan gitu. Ada hukumnya, semua yang disampaikan Aisyah itu ada hukumnya ternyata. Peristiwa-peristiwa yang dialami Nabi dan Aisyah itu disampaikan oleh Aisyah. Jadi itu menjadi hukum. Masya Allah ya, itulah sedikit ya sekelumit tentang rumah Aisyah. Ya, rumah Aisyah atau kamar Aisyah yang penuh dengan kesederhanaan dan penuh dengan kezuhudan, zuhud banget ya. Ya kita nggak bisa lah hidup seperti itu ya. Makanya Allah sudah tahu kita nggak pantas untuk menemani Rasul. Gitu ya. Kenapa antum nggak dijadiin sahabat Nabi oleh Allah? Karena Allah sudah tahu kita nggak kuat hidup bersama Nabi, menemani Rasul kita nggak akan sanggup. Gitu. Dari perjuangannya, dalam dakwahnya, dalam jihadnya, dalam kesabarannya, dalam menghadapi kelaparan. Kalau dikatakan lapar, yo lapar banget sampai Nabi ngikat perutnya dengan batu. Para sahabat pun demikian. Kuat nggak kita? Nggak akan kuat gitu, nggak akan kuat. Saking menahan laparnya itu Nabi naruh batu di perutnya. Karena lapar banget. Kalau dikencengin kan ngurangin kan ya? Ngurangin. Dan para sahabat pun demikian. Ya, ngikat batu di perutnya. Bahkan dalam satu peristiwa sahabat-sahabat ini mengadu kepada Nabi, "Kami lapar wahai Rasulullah. Nih batu ada satu di sini. Ganjel biar ngurangi lapar." Nabi buka 2 batu. Berarti lebih lapar siapa ini? Nabi SAW. Sampai seperti itu ya. Jadi kita nggak sanggup lah ya menemani Rasul SAW. Berjuang, berdakwah, sabar dalam moneter banget. Gitu, moneter kita itu tetap ayem nggak? Nah, kita moneter udah bingung ribut kayak, Masya Allah. Tapi Nabi dan para sahabat siap menghadapi itu. Lapar biasa, keringan bertahun-tahun gak hujan, Masya Allah. Itu mereka siap dan sabar menghadapi itu semua. Makanya Allah tidak melahirkan kita ya di zaman Nabi SAW. Karena kita nggak mampu, ya kita nggak mampu ya menemani Nabi SAW. Tinggal kita ya menemani sunnah Nabi sekarang ini dengan menjaga sunnah ya. Itu sudah alhamdulillah. Udah paham di sini ya? Nah, itulah sekelumit tentang rumah dan kamar Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya di zaman tabi'in ya, di zaman tabi'in kamar Aisyah itu roboh.
tembok sebelah ujung sana. Ya, tadi ini kan begini Pak ya, Bu ya. Begini ini pintu, ini sekat, ini sekat. Nah, pernah itu ini roboh ini. Apa namanya? Tembok sebelah sini roboh. Dan terlihat kaki. Ada kaki di situ. Kelihatan kaki yang masih utuh banget. Wah, bingung ini kaki sopo ini. Nah, waktu itu ada sahabat yang masih hidup ya. Sisa-sisa sahabat yang masih hidup ngelihat telapak kaki itu, ternyata itu kaki siapa? Umar. Kaki Umar radhiyallahu taala anhu, kemudian diuruk kembali dan di temboknya dipasang kembali. Berarti masih utuh ya, jasad Umar masih utuh ya. Jasad Umar aja utuh, bagaimana jasad sebelumnya? Abu Bakar. Karena mana yang lebih mulia, Abu Bakar atau Umar? Jelas Abu Bakar lebih utama. Umar saja seperti itu, bagaimana Abu Bakar? Dan bagaimana dengan Rasulullah SAW? Dan memang seperti itu, semua Nabi dan Rasul itu Allah haramkan tanah memakan jasad-jasad para Nabi dan Rasul. Berarti jasad Adam, Musa, Isa, Ibrahim, Ismail dan yang lain itu masih utuh sekarang. Tidak termakan oleh tanah dan binatang-binatang tanah. Karena memang Allah haramkan tanah untuk memakan jasad-jasad para nabi dan rasul. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita lanjutkan akhi fillah azanillahu ayyakum. Jam 8 cerita. Insyaallah. Yang 8, hamlus sabi. Menggendong anak kecil. Menggendong anak kecil. Kalau gendong bapak-bapak gimana? Ya, gendong bapak-bapak gimana? Atau gendong ibu-ibu? Enggak berantakan. Nah, hamlus sabi ini diperbolehkan, menggendong anak kecil, itu boleh. Ya misalnya ibu-ibu lagi sholat, anaknya rewel, nangis-nangis, ya udah digendong, diangkat saja sambil sholat. Kalau mau sujud ditaruh, kalau mau rukuk sujud ditaruh, bangun berdiri digendong lagi, tidak masalah itu. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, yaitu dari Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat menggendong Umamah binti Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan binti Abil As bin Rabi'. Maka apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, beliau menggendong, dan apabila beliau sujud, beliau letakkan. Ini cucu ya. Umamah ini cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam dari anak putrinya, namanya siapa? Zainab. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Dalam riwayat lain disebutkan cucu Nabi yaitu siapa? Hasan dan Husain. Nah di sini Zainab, anaknya Zainab itu Umamah. Umamah binta Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wali Abil As bin Ar-Rabi'. Istrinya Zainab namanya Abil As Ar-Rabi'. Yang dulu Zainab masuk Islam dulu ya. Kemudian suaminya enggak masuk Islam. Tapi di akhir-akhir ya ketika di Madinah baru Abil As istri Zainab masuk Islam. Tak lama kemudian meninggal Abul As. Tak lama kemudian Zainab juga meninggal. Masya Allah. Ini kalau antum baca sejarah Zainab, anaknya Rasul SAW, itu luar biasa ya. Masya Allah. Ada wanita yang tegar seperti itu. Masya Allah. Zainab binti Rasul SAW. Nah, yang menjadi sahih di sini adalah Nabi SAW menggendong cucunya dalam keadaan sholat. Bahkan beliau menggendong itu jadi makmum atau imam? Jadi imam. Coba jadi imam loh.
Jadi imam aja boleh, apalagi sholat sendiri. Maka itu tidak mengapa, ya. Daripada rewel, ganggu jamaah yang lain atau mengganggu sholat kita sendiri, maka ya sudah digendong saja, tidak apa-apa. Ya. Ini yang kedua, menggendong anak kecil. Yang ketiga, qatlul aswadaini, membunuh makhluk yang berbahaya. Aswadaini dua binatang yang berwarna hitam. Aswadaini. Ya, aswad. Apa aswad itu? Hitam. Berarti dua yang hitam. Itu boleh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami membunuh dua makhluk hitam ketika sholat. Apa itu? Al-aqrab, kalajengking, wal hayyatu, dan ular. Lagi sholat bunuh kalajengking dan ular, boleh. Kalau kabur gimana ularnya? Ya kabur aja, nggak usah dikejar. Sono-son lagi sholat begini, ya nggak usah. Ini kalau deket di depan kita injek misalnya, itu tidak apa-apa. Ya. Tapi kan kalau kabur gimana nih? Ya, kayaknya kita kabur ya. Ada ular begini, masuk kita. Ya. Kalau memang membahayakan nyawa kita, ya boleh kita batalkan, lalu kabur. Insya Allah tidak masalah. Itu kan membahayakan, ya. Tapi kalau memang tidak membahayakan, maka diperbolehkan. Tapi belum pernah lah kita. Atau antum yang suka gunung gitu. Kan banyak akrob dan ular itu kan. Ya tidak apa-apa lagi sholat membunuh dua makhluk ini. Termasuk membunuh nyamuk, tidak masalah insya Allah. Tapi kalau sholat lagi khusyuk itu digigit nyamuk itu nggak kerasa. Makanya ada ini ada pepatah Arab ya. Nadhrul mahbub gitu ya. Nadratul mahbub yuzilul alam. Apa itu? Nadratul mahbub, melihat yang dicinta, melihat sesuatu yang sangat dia senangi, yuzilul mahbub, yuzilul alam, menghilangkan rasa sakit. Betul? Iya enggak? Nah, sesakit apapun, tapi karena dia melihat sesuatu yang sangat dia cintai, senangi, itu sakit itu enggak kerasa. Nah, kisah ini kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika para wanita melihat Yusuf, mereka ngapain? Yaqatta'na aydiyahunna. Qatta'a pakai tasdid. Kalau qata'a itu kan memotong kan ya, qata'a memotong seret satu. Tapi Allah menggunakan tasdid di situ, menggunakan lafaz pakai tasdid. Qatta'a pakai tasdid. Berarti apa itu? Motong-motong. Sakit nggak sih digini-giniin? Tapi karena saking nikmatnya melihat Yusuf, nggak kerasa itu. Nah itu, dari situ muncul kaidah itu. Melihat yang dicinta menghilangkan rasa, akan menghilangkan rasa sakit. Kenapa kok ke situ? Apa tadi hubungannya? Oh nyamuk. Nah, kalau sedang sholat khusyuk berarti kan dia sedang melihat, seakan-akan melihat Allah, menghadap Allah, bermunajat dengan Allah. Nyamuk yang kecil itu sakitnya itu nggak kerasa. Sahih? Enggak. Bener. Antum saja lah misalnya kajian lagi kajian, konsentrasi ngelihat materi yang sangat menarik banget, kan gitu. Itu nggak ngerasa ada nyamuk itu.
Tiba-tiba udah gede aja kan, Masya Allah kapan gigitnya, gak kerasa. Kenapa? Karena menikmati sesuatu yang dia lihat, yang dia rasakan. Sakit-sakit itu hilang. Masya Allah. Ya kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan. Keempat, al-iltifatu wal isyaratul mufhimatu lil hajah. Menoleh dan berisyarat karena dianggap sangat penting. Noleh itu boleh. Ya, sebelumnya hal yang dimakruhkan itu kan melihat ke sono, ke sini, ke situ tanpa ada kebutuhan, itu hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Tapi kalau memang dibutuhkan noleh, itu tidak apa-apa. Kalau ibu gimana? Ngasih contohnya gimana? Ibu lagi sholat noleh dalam kompor ya, kompor lagi. Waduh, udah umur belum, udah mendidih belum nih? Nah untuk, ya karena memang sebelumnya udah lupa gitu loh, nggak dimatiin gitu kan. Pas sholat baru ingat. Biasa kalau sholat itu kan ingat semuanya tuh, ingat utang, ingat ini, ingat itu, ingat jarum yang, Masya Allah nyari jarum mumet semua diobrak-abrik nggak ketemu. Lagi sholat. Berarti kalau lupa sholat aja kali ya? Ya enggak, jangan seperti itu. Itu setan berhasil kalau begitu. Ya, setan berhasil mengelabui kita. Ya. Nah, jadi menoleh ya, melihat apa gitu ya, itu diperbolehkan. Boleh nggak? Boleh. Imam nih, imam antum. Jadi imam ini. Boleh. Oh, jangan gitu jangan. Intinya ya noleh ke sana ke sini kalau memang dibutuhkan banget ya tidak apa-apa ya, itu hal yang diperbolehkan. Kemudian yang kelima, meludah pada pakaian atau mengeluarkan sapu tangannya yang ada di dalam sakunya. Iya, meludah itu boleh ya, boleh. Yang nggak boleh itu kan meludah kemana? Ke depan dan ke kanan. Yang boleh itu ke sebelah kiri dan di bawah kaki, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalnya nggak meludah tapi ngambil apa? Sapu tangan atau tisu, itu boleh. Ya, mungkin di depan kita ada tisu, lagi sholat ngambil, ngeludah di situ, taruh di saku, itu diperbolehkan. Atau memang di saku kita ada sapu tangan atau tisu, kita ambil, maka itu diperbolehkan. Tidak hanya meludah, ingus pun boleh. Ya, nah itu boleh. Lagi sholat, sering ngelihat orang gitu. Nah, enggak ya udah kalau gitu. Itu boleh ya, boleh. Di Arab ya, di Saudi itu setiap masjid hampir ada tisu ya di situ, di depan itu. Bisa taruh sini. Kalau ini kan soft tuh, taruh sini. Klak, gitu. Biasa seperti itu. Makanya kalau lagi sholat banyak kita lihat orang-orang ngambil tisu kemudian ngeludah atau ingus di situ. Maka diperbolehkan. Ya habis itu ya taruh di saku, jangan dibuang ke sebelah ya, enggak, taruh di saku. Maka itu diperbolehkan ya. Atau misalnya jilbab atau mukena, enggak ada tisu, enggak ada sapu tangan. Ya, tisu jilbab ya boleh ya. Ya boleh itu. Atau boleh itu. Boleh. Ya, atau yang antum pakai saku kan. Maka itu diperbolehkan. Itu boleh ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke berapa ini? Keenam. Menjawab salam dengan isyarat. Menjawab salam. Nah, karena menjawab salam itu hukumnya wajib. Bagaimana jawab salam? Kalau mendahului salam boleh nggak? Lagi sholat, assalamualaikum, boleh nggak?
Boleh? Tidak boleh lah, haram. Artinya nggak boleh dan itu bisa batalin sholat. Lagi sholat, assalamualaikum, batal sholatnya. Ya. Atau lagi sholat, jawab salam, waalaikumsalam, itu juga batalin sholat. Karena dia ngomong, bicara yang tidak ada hubungannya dengan sholat, itu jelas batal. Nah, bagaimana jawab salam sehingga tidak membatalkan sholat? Disebutkan dalam kitab ini, disebutkan dalam hadis ini. Mana yang lebih besar pahalanya? Ngucapin salam atau menjawab salam? Kenapa? Ini di luar sholat nih, di luar sholat. Mana yang lebih utama? Mendahului salam atau menjawab salam? Mana Bu? Ini di luar sholat nih. Mendahului salam, betul nggak? Baik. Hukum menyampaikan salam itu apa hukumnya? Sunnah atau wajib? Sunnah. Jawab salam. Mana lebih utama, wajib atau sunnah? Ya udah, antum bisa. Ngono ta ya? Nah, iya. Mana lebih utama, wajib atau sunnah? Wajib. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana cara menjawab salam sedangkan kita sholat? Disebutkan dalam kitab ini dan disebutkan dalam asar ini atau dalam hadis ini. Kesimpulannya antum baca sendiri, yaitu dengan seperti ini. Assalamualaikum. Ini. Punggung atau telapak tangan diarahkan ke tanah, dan punggung telapak tangan ini apa namanya? Kalau ini telapak namanya. Oh iya. Telapak tangan diarahkan ke tanah, punggung telapak tangan diarahkan ke atas langit. Berarti seperti ini ya. Assalamualaikum. Nah, begitu caranya. Berarti kan nggak ngomong kan? Nggak ngomong, ngasih isyarat. Maka ini diperbolehkan. Ya, itu diperbolehkan. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia bercerita pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pergi ke Quba dan sholat di sana. Betul ya, Nabi itu sering sholat di masjid Quba. Pahalanya apa? Haji ya, haji dan umrah. Satu sholat di sana pahalanya tadi umrah atau haji ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ke sana hari apa? Kalau antum ke sana hari apa dulu sih? Lupa. Enggak ada hari lupa, enggak ada. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa itu hari lupa. Hari apa? Nabi itu biasanya hari Sabtu. Nabi biasa ke Masjid Quba itu hari Sabtu. Makanya kalau hari Sabtu parkiran penuh di sana. Sabtu parkiran penuh. Makanya kadang-kadang kita menghindar dari Sabtu itu karena padat banget kalau hari Sabtu. Karena itulah yang biasa dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid Quba ya. Nabi biasa ke sana dan sholat di situ. Di saat beliau sholat, datanglah kaum Ansor. Kaum Ansor siapa? Orang-orang Madinah ya, orang-orang Madinah. Lalu mengucapkan salam kepada beliau. Kemudian aku bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, bagaimana engkau melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab salam mereka ketika mereka mengucapkan salam kepada beliau di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat? Jawabnya, Rasulullah berbuat begini. Bilal membuka telapak tangannya dan Ja'far bin Aun membuka telapak tangannya, menirukan. Bilal menjadikan bagian bawah telapak tangannya mengarah ke bawah
dan menjadikan punggung telapak tangannya mengarah ke atas. Berarti kurang lebih begini ya. Kurang lebih seperti ini. Ya, wallahu a'lam. Itu caranya ya, caranya. Tapi kalau kita jawab salam waalaikumsalam, jelas itu batal, ya, batal. Dan termasuk tadi di menggendong anak kecil itu bisa dikiaskan HP ya, HP. Sekarang HP kan di kantong bunyi. Maka ambil saja itu HP, matiin. Jangan dijawab. Waalaikumsalam, ntar gue lagi sholat nih, ntar ya masukin lagi. Ya itu jelas batal kayak gitu. Itu jelas batal ya. Jadi ya boleh dan memang itu harus matiin, klek, taruh lagi. Itu sama dengan gendong anak kecil tadi itu. Ya. Nah sekarang banyak orang yang nggak paham itu kan, ringtone bunyi terus, diemin aja, dangdutan lagi kan, dangdutan, masya Allah, lagi sholat dengerin dangdutan, ini kacau balau kan gitu, masya Allah. Ini nggak ngerti, jelasnya ngerti ya, harusnya dimatiin saja. Tapi kita lanjutkan ke 8 atau 7 ya, 7. Mengucapkan kalimat tasbih subhanallah bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi perempuan bila terjadi sesuatu dalam sholat. Ini imam salah gerakan ya, salah gerakan. Itu makmum laki-laki mengucapkan subhanallah. Kalau perempuan tepuk tangan. Tapi kalau imamnya itu perempuan, makmumnya perempuan, makmumnya boleh enggak mengucapkan subhanallah? Ini kan disebutkan nih, laki-laki subhanallah, perempuan tepuk tangan. Kalau imam salah, tentu bukan salah bacaan loh ya, salah gerakan. Misalnya harusnya tasyahud awal, imam naik langsung tidak tasyahud awal, maka makmum mengucapkan subhanallah. Kalau wanita tepuk tangan. Tapi di sini kan perempuan semua. Imamnya perempuan, makmumnya perempuan, boleh tidak mengucapkan subhanallah? Boleh. Makmum di sini wanita mengucapkan subhanallah. Karena di situ tidak ada laki-laki. Ya, kalau ada laki-laki baru tepuk tangan. Kemudian yang terakhir, belum yang terakhir ya. Ke-8, memberitahu imam apabila bacaannya keliru. Jelas. Bacaannya salah, makmum boleh membenarkannya. Sebagaimana yang sering kita lakukan, ya. Imam salah bacaan, baca surat misalnya, lupa surat, boleh makmum membetulkannya, ya, memberitahukannya. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW mengerjakan suatu sholat, lalu membaca ayat Al-Quran, padanya terdapat kekeliruan. Tatkala selesai sholat, beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay ini salah satu sahabat yang tugasnya apa? Menulis wahyu, ya, sekretaris menulis wahyu, penulis wahyu, Ubay bin Ka'ab. Selesai sholat, beliau bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah engkau sholat berjamaah dengan kami? Jawabnya, iya. Beliau bertanya lagi, gerangan apakah yang menghalangimu untuk melarang, untuk membetulkan bacaanku? Jadi ditegur Ubay. Ubay kan apal kan, karena Ubay itu penulis wahyu. Dan waktu itu Nabi bacaan Al-Qur'annya sedikit ada kekeliruan gitu ya. Setelah sholat kenapa nggak dibetulin gitu loh. Nah di sini menunjukkan bolehnya ya seorang makmum membetulkan, membenarkan bacaan imam.
Kemudian yang ke-10, memukul orang yang memaksa berlalu di hadapan orang yang sedang sholat. Memukul. Muqatalah itu memerangi ya, kalau bahasa Indonesia itu muqatalah, memerangi. Memerangi orang yang memaksa berlalu di hadapan orang yang sedang sholat. Dan sudah sering kita sampaikan itu, kalau kita sedang sholat ada orang yang lewat di hadapan kita, maka boleh kita menghalanginya. Kalau dia tetap ngeyel mau lewat terus, pukul dia atau dorong atau dengan kekuatan lah, karena dia itu syaitan. Ya, karena dia itu syaitan. Tentu pertama kali dihalangi biasa aja ya, jangan langsung gitu kan, bahaya. Dihalangi saja. Tapi kalau ngeyel ya ditarik atau didorong, seperti itu diperbolehkan karena dia itu syaitan. Kemudian yang ke-11, menangis ya, menangis. Itu boleh. Tidak disebutkan nangisnya nangis apa ya. Biasanya lagi sholat nangis, kenapa nangis? Ya terharu dengan bacaannya ya, dengan maknanya, atau mungkin ikut-ikutan, boleh juga nggak? Karena imamnya nangis, makmumnya ikut nangis, boleh nggak? Ya boleh saja ya, tidak apa. Ya sedih bareng-bareng. Sedih bareng-bareng. Nah, sebagaimana dari Ali radhiyallahu anhu, ia bertutur, tidak ada prajurit berkuda pada perang Badar selain Al-Miqdad. Prajurit berkuda pada perang Badar selain Al-Miqdad, betul nggak? Ya karena waktu itu perang Badar kan nggak ada persiapan perang kan ya, nggak ada persiapan perang sama sekali. Karena tujuan Nabi dan para sahabat keluar ke Badar itu untuk mencegat kafilah siapa? Mencegat kafilah dagang Sufyan yang waktu itu Sufyan belum masuk Islam, dari Syam ke Mekah. Kalau dari Syam ke Mekah itu pasti melewati itu Badar itu. Tujuannya ini aja menghadang kafilah dagang Sufyan saja. Ternyata direspon sama mereka, direspon sama Sufyan. Baru Sufyan minta bantuan ke Mekah sono untuk mempersiapkan apa? Pasukan perang. Nah, berarti waktu itu senjata kaum muslimin apa? Apa adanya kan? Apa adanya. Bahkan disebutkan apa? Satu kuda coba. Kalau perang kan banyak kuda tuh, dengan senjata lengkap. Ini enggak. Kudanya cuma satu, dan itu cuma Miqdad doang. Masya Allah ya. Kemudian, sungguh saya melihat kami, dan tiada di antara kami melainkan semuanya tidur nyenyak kecuali Rasul SAW. Ia salat malam di bawah pohon sambil menangis hingga subuh. Dan sering kita temui ya, dalil-dalil bahwa Nabi SAW sering kalau salat itu menangis. Sampai disebutkan dalam riwayat itu dadanya itu bergemuruh. Gemuruh apa? Tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar apalagi kalau dengar Al-Qur'an itu nangis sudah. Makanya ketika Nabi akan meninggal itu kan, akan meninggal dunia, berkata kepada Aisyah, "Tuh bapakmu suruh ngimamin." Enggak Abu Bakar maksudnya. Kata Aisyah apa? Rasulullah, bapakku itu kalau baca Quran nangis. Nah, gimana kalau lagi sholat nangis gimana kan gitu? Itu Abu Bakar ya, enggak bisa denger Quran. Nah, itu Abu Bakar. Kemudian para sahabat pun demikian ya, sering mereka itu menangis dari kalangan tabi'in, ulama-ulama sering menangis ya. Bahkan ada yang gara-gara dengar ayat saja pingsan, langsung mati. Ada kan gitu cerita itu. Lagi sholat, dengar ayat,
dan meresapi ayat itu, menangis sampai sakit, meninggal. Itu kan berarti itu diperbolehkan. Tapi kalau inget utang piye? Ya saya mau duit lagi bayar kontrakan iki ya. Boleh enggak? Ya boleh, berarti kan enggak batal maksudnya gitu kan? Nangis, tapi enggak batal. Tapi kan itu urusan dunia. Urusan dunia. Maka tidak layaklah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Inilah hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat. 8:30 cepet kali ya. Ibu udah siap-siap sono tuh. Udah siap Bu ya? Udah siap. Step singkat saja terakhir hal-hal yang membatalkan sholat. Nanti akan kita bahas lebih lanjut insyaallah. Pertama, yakin berhadas. Yakin berhadas. Tapi kalau ragu-ragu, hilangkan ragu-ragu dan kembali kepada yakin. Batal enggak ya? Enggak, sudah. Karena di sini kan yakin berhadas. Dan sering kita sampaikan ada kaidah. Kaidahnya gimana? Al yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Berarti kalau kita ragu-ragu, hilangkan yang ragu, ambil yang yakin. Sudah yakin, belum batal, enggak batal, sudah teruskan sholat, sudah selesai. Tapi kalau yakin ya sudah, batal ya batal, kan gitu. Kemudian yang kedua, sengaja meninggalkan salah satu rukun atau syarat tanpa ada uzur. Jelas, ninggalin syarat atau ninggalin rukun. Ninggalin salah satu syarat batal. Ninggalin salah satu rukun batal. Kalau sengaja. Ya, tentang syarat dan rukun sudah kita bahas dulu. Ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Makan minum sengaja. Makan apa? Permen karet. Batal. Ya, haus nih, ambil minum. Batal. Ya. Nah, nyisain di mulut. Daging segini. Dimasukin ke sini lagi sholat. Enak nih, masya Allah. Enak nih, mantap. Maka ini batal nggak? Batal, karena niatnya itu memang begitu. Ya, niatnya memang sengaja, itu jelas batal. Tapi kalau nggak sengaja, lepas sendiri, kemudian mengalir dengan sama ludah, maka tidak apa-apa itu, insya Allah. Ya, lepas. Kadang-kadang kan nggak kerasa, lepas kan. Kemudian ketelan juga tuh sama ludah, maka itu insya Allah tidak apa-apa. Tidak dikatakan makan atau minum. Ngeludah itu minum nggak? Ludah itu diminum nggak? Telan. Minum kan? Minum. Ya enggak lah. Itu sesuatu yang tidak mungkin dihindari kan? Nah, sesuatu yang tidak mungkin dihindari maka tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Kecuali kalau ludah sudah keluar gitu ya, keluar. Itu jorok banget ya. Maka itu ya sudah namanya minum kalau begitu. Banyak ya. Tuang lagi gini. Ya jelas itu. Tapi kalau selama masih di dalam mulut maka itu tidak apa-apa ya. Kenapa? Karena itu sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Yang keempat, sengaja berbicara tanpa ada kemaslahatan yang berkaitan dengan sholat. Ngomong, bicara. Meskipun satu huruf. Bro, ntar ke rumah ya. Ye. Batal itu. Karena ngomong, bicara. Tapi kalau ngangguk, boleh. Mas, Mbak, ntar ke rumah ya. Ente lagi sholat digituin. Ntar ke rumah ya. Boleh nggak? Gini doang, gini ngasih isyarat. Boleh. Yang nggak boleh itu ye. Nah itu dia. Ye itu kan satu huruf nggak? Ye kan?
Iya. Satu huruf itu batal karena ngomong. Kayak tadi itu. Waalaikumsalam, ntar gua sholat dulu ya, ntar ya. Nah itu jelas ngomong, bicara itu, maka itu batal. Ya, kalau dehem, itu huruf nggak? Kan di WA kan suka gitu kan? Kan ada tulisannya kan gitu, gitu. Kalau dehem insya Allah tidak sampai membatalkan, karena itu bukan bicara, Yang kelima tertawa, jelas. Tertawa itu membatalkan sholat. Kalau tersenyum, biasa. Lagi sholat, nginget-nginget masa lalu gitu, tawa-tawa sendiri. Tawa, senyum. Batal enggak? Tidak batal. Senyum itu tidak batalin sholat. Tapi jelas itu kan ngurangi pahala lah itu. Lagi sholat kok cengingis gitu kan. Ya enggak boleh itu tertawa. Jelas tertawa itu batalin. Tertawa itu kan mengeluarkan suara. Ya, maka itu batalin sholat. Batal sholatnya, kemudian wudu lagi enggak? Wudu lagi enggak, Bu? Enggak, langsung aja takbir lagi, takbiratul ihram. Bahkan di sini disebutkan ijma ya, sepakat tertawa itu batalin sholat. Terakhir, berlalunya perempuan yang sudah balik keledai atau anjing hitam di hadapan orang yang sedang sholat, di antara tempat berdiri dan tempat sujud. Ini kalau tidak memakai apa? Sutro. Kalau nggak pakai sutro, ada wanita balik, keledai, anjing hitam, itu batalin sholat. Meskipun ada yang mengatakan batal sholat di sini batal kekhusyuannya. Ada yang mengatakan tidak batal, zat sholatnya nggak batal. Tapi ada yang mengatakan batal kekhusyuannya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Inilah dua materi yang bisa disampaikan. Pertama, hal-hal yang dibolehkan dalam sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Cukup. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanya, 1, 2, 3 pertanyaan. Alhamdulillah tidak ada yang bertanya. Berarti materi bisa diterima dengan baik dan sempurna. Bener nih, gak ada nih? Masya Allah, udah pinter semua. Baik, kita akhiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan selalu keteguhan dan keistiqomahan kepada kita semua. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.